Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Susanto Bong selaku partner BDO SCBD Tim SB. Yang saya hormati pula Kak Joshua selaku asisten manajer tim, dan Kak Tommy dan Kak Hudson selaku person in charge saya di tempat PKL. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Nur Ma'ruf dengan NIM 1713 422020. Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada KP Tanung Berata Sutanto Fahmi Babang dan Rekan atau BDO Indonesia. Selanjutnya, latar belakang pada era modern yang ditandai dengan pesatnya arus globalisasi, persaingan di dunia kerja menuntut setiap individu memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi. Dalam menghadapi perubahan tersebut, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak lulusan yang bersaing di dunia kerja. Salah satunya yaitu bentuk implementasi melalui program kerja, eh, program praktik kerja lapangan yang menjadi bagian dari kurikulum program studi sarjana terapan akuntansi sektor publik (FEB-UNJ). Dan program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja agar mahasiswa dapat menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik nyata di lapangan. Dan selama kegiatan PKL, saya memilih untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor akuntan publik atau KAP Tanung Berata Sutanto Fahmi Babang dan Rekan, salah salah satu firma akuntansi ternama di Indonesia yang bergabung dalam jaringan internasional Video International Limited yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dan pemilihan tempat PKL ini didasari oleh ketertarikan saya dalam mendalami bidang audit serta memahami penerapannya secara langsung di lingkungan profesional. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan yaitu mempraktikkan bagaimana rekapitulasi pajak penghasilan pasal 23, pasal PPh 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, mempraktikkan bagaimana rekapitulasi bunga bank atau jasa giro. Dan yang ketiga, mempraktikkan bagaimana menyusun inventory count sheet. Dan yang keempat, mempraktikkan bagaimana menyusun berita acara. Untuk manfaatnya sendiri yaitu praktikan mampu rekapitulasi pajak penghasilan pasal 23, pasal 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, praktikan mampu merekapitulasi bunga bank atau jasa giro. Yang ketiga, praktikan mampu menyusun inventory count sheet. Yang keempat, praktikan mampu menyusun berita acara pengamatan persediaan. Selanjutnya ada profil perusahaan. Video sendiri didirikan pada tahun 1963 oleh 5 firma Inggris, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Kanada dengan nama Binder Sedman International Group yang kemudian menggunakan nama Binder Jitker OT atau BDO secara resmi sejak tahun 1973 dari 3 firma, yaitu Binder Hanwin dari Inggris dan Jitker Co dari Belanda dan OT Co dari Jerman. Di Indonesia sendiri, KAP Tanung Berata Sutanto dan Rekan didirikan oleh DRS Richard Budi Tanubrata pada tahun 6 Desember 1979 dan bergabung dengan jaringan BDO International Limited sejak tahun 1992. Pada tahun 2015, firma ini berganti nama menjadi KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan atau BDO Indonesia. Untuk visi dan misi, visinya yaitu People Helping People dengan makna menjadi organisasi profesional global yang berfokus pada manusia dengan semangat saling membantu antar karyawan, klien, dan komunitas dalam mencapai tujuan bersama. Untuk misinya yaitu membantu klien capai tujuan mereka melalui penyediaan layanan audit pajak dan advisory yang berkualitas tinggi, relevan, serta disesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing-masing klien. Yang kedua, menumbuhkan budaya kepercayaan profesionalisme dan integritas guna membangun himbauan jangka panjang kuat antara BDO, klien, dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun global. Untuk bidang usahanya sendiri, yaitu yang pertama ada advisory,
advisory, kemudian yang kedua ada audit and assurance, yang ketiga ada business service and outsourcing atau BSO, yang keempat ada legal service, dan yang kelima ada tax. Kelima bidang usaha ini merupakan bidang usaha general dari BDO Indonesia. Untuk di branch office South Jakarta ini ha- hanya ada divisi audit assurance saja. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu partner, dan dibawahi kedua manajer, dibawahi manajer dan sekretari. Kemudian ada asisten manajer, selanjutnya ada supervisor, kemudian audit in charge atau OIC, selanjutnya ada senior auditor, dan yang terakhir ada audit assistant. Selanjutnya ada proses kegiatan. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, yaitu CV, transkrip nilai, serta surat permohonan PKL dari kampus. Kemudian saya apply ke email BDO Indonesia, dan beberapa hari setelah pengiriman berkas, saya dihubungi melalui email oleh Ibu Maria Angelic selaku HR BDO untuk melakukan wawancara, dan setelah itu saya dinyatakan lolos, dan pada hari tersebut dan pada hari berikutnya saya dilanjut ke sosialisasi kontrak. Kemudian pada tahap pelaksanaan, selama PKL 6 bulan, untuk PKL sendiri 6 bulan terhitung dimulai dari 1 Juli 2020, 1 Juli 2025 sampai 29 Agustus 2025, dan dilanjutkan dengan 13 Oktober 2025 dan 30 Januari 2026. Dan kegiatan PKL ini dilaksanakan setiap hari kerja pukul 9.30 sampai 18.30 secara luring, dengan waktu istirahat pukul 12 sampai pukul 13. Untuk dress code sendiri pada hari Senin hingga Rabu mengenakan celana bahan panjang, kemeja lengan panjang, serta sepatu pantofel. Kemudian pada hari Kamis mengenakan celana bahan panjang, kemeja batik, dan sepatu pantofel. Dan hari Jumat diperbolehkan mengenakan pakaian bebas sopan. Kemudian tahap laporan. Laporan ini berisi uraian pengalaman aktivitas serta pekerjaan yang dilakukan selama menjalani PKL di KAP Tanu Brata Susanto Kami Bandar dan Rekan atau BDO Indonesia. Dan dalam proses penyusunan laporan tersebut, saya diperoleh bimbingan dari Ibu Rohma Sudiati SEMAK selaku dosen pembimbing PKL. Selanjutnya ada posisi dan bidang kerja. Kegiatan PKL di KAP Tanu Brata Susanto Kami Bandar dan Rekan dilaksanakan oleh praktik selama 6 bulan yang sudah saya sebutkan tadi, dan saya ditempatkan pada divisi Audit and Assurance sebagai audit intern. Dan selama praktik kerja lapangan, saya dibimbing dan diberikan arahan langsung oleh Kak Tommy dan Kak Hanson selaku person in charge. Untuk Kak Tommy sendiri itu ada di periode Juli sampai Agustus, dan Kak Hanson ada di Oktober sampai Januari 2026. Dan adapun rincian pekerjaan yang dilakukan selama proses kegiatan PKL, yaitu melakukan merekapitulasi pajak, yaitu ada pajak penghasilan pasal 23, PPh 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang kedua ada merekapitulasi bunga bank atau jasa giro, yang ketiga menyusun inventory count sheet, yang keempat menyusun berita acara pengamatan fisik persediaan. Selanjutnya ada rekapitulasi pajak. Rekapitulasi pajak adalah pengumpulan, pencatatan, dan penyusunan kembali seluruh informasi perpajakan dalam periode tertentu untuk memastikan bahwa data pelaporan pajak telah lengkap, akurat, serta sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Dan terdapat 3 dokumen yang diperlukan, yaitu surat pemberitahuan atau SPT, bukti penerimaan negara atau BPN, dan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Ketiga dokumen ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa pelaporan pembayaran pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari klien dalam bentuk soft copy yang telah diunggah pada video global portal. Kemudian saya mengunduhnya menggunakan akun video yang telah dipinjamkan oleh senior auditor atau audit assistant. Dan sementara itu untuk template working papernya sendiri itu biasanya telah disiapkan oleh senior auditor atau audit assistant yang telah dikirimkan melalui WhatsApp dalam bentuk file Microsoft Excel. Selanjutnya, merekapitulasi PPh 23.
Dan pada bagian kiri ini merupakan gambaran SPT, dan bagian tengah merupakan BPN, dan bagian kanan ini merupakan BPE. Kemudian di bawah ini adalah hasil dari rekapitulasi PPh tiga, dan di sini saya mengambil contoh untuk masa pajak bulan November. Dan cara pengerjaannya sendiri yaitu pada poin A yang saya highlight di poin A, kolom expected table diisi dengan 20 juta sesuai dengan yang ada di SPT tertera yang sudah saya highlight poin A. Kemudian di poin B yang saya highlight poin B, kolom text paid as BPN diisi dengan 20 juta dan kolom tanggal setor diisi 9 Desember 2024 sesuai dengan BPN yang tertera pada poin B. Kemudian pada poin C, kolom tanggal lapor diisi dengan 18 Desember 2024 sesuai dengan BP yang tertera pada poin C. Kemudian hasil dari perbandingan pajak yang harusnya dibayarkan pada kolom expected tax payable dan pajak yang telah dibayarkan pada kolom tax paid as of BPN diperoleh selisih sebesar nol, yang berarti pembayaran pajak telah dilakukan sesuai dengan kewajiban perpajakan perusahaan. Kemudian eh, selanjutnya ada rekapitulasi pasal PPh pasal 4 ayat 2, masih sama seperti pasal 23 karena SPT ini merupakan SPT unifikasi. Untuk cara pengerjaannya yaitu sama seperti tadi, pada kolom expected tables di poin A yang saya highlight merah diisi dengan 20 juta sesuai dengan XPT, kemudian poin B tax of as of BPN diisi dengan 20 juta, dan kolom tanggal setor diisi dengan 9 Desember 2024 sesuai dengan BPN yang tertera yang saya sudah highlight di pada poin B. Kemudian pada poin C, kolom tanggal lapor diisi dengan 18 Desember 2024 sesuai dengan BP yang tertera yang saya highlight poin C. Dan hasil perbandingannya terdapat selisih nol sama seperti tadi, yang berarti pembayaran pajak ini telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kewajiban perpajakan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada merekapitulasi pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam proses rekapitulasi PPN ini saya menggunakan SPT masa bulan Oktober sebagaimana yang ditampilkan pada gambar. Untuk cara pengerjaannya yaitu pada poin A yang sudah saya highlight huruf A, kolom penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri diisi DPP sebesar 7 miliar 500 juta dan PPN-nya itu sebesar 800 juta sesuai dengan SPT yang tertera pada poin A. Dan kemudian pada poin B, pada kolom penyerahan PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN diisi dengan DPP sebesar 200.000. PPN-nya adalah sebesar 22.000 sesuai dengan SPT yang tertera pada poin B. Kemudian pada poin C, kolom eh, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri diisi sebesar 800 juta sesuai dengan SPT yang ada pada poin C. Kemudian pada poin D, kolom pajak pemasukan yang diperhitungkan diisi sebesar 180 juta sesuai dengan yang ada di SPT pada poin D. Dan dengan demikian, kolom PPN kurang lebih atau bayar dan expected tax payable dihitung dari selisih 800 juta dikurangin 1000 dikurangin 180 juta dan menghasilkan nilai 650 juta. Dan kemudian pada poin E, kolom tax paid as of BPN diisi dengan 150 juta dan kolom tanggal setor diisi dengan 30 November 2024 sesuai dengan BPN yang tertera pada poin E. Kemudian pada poin F, kolom tanggal lapor diisi dengan 2 Desember 2024 sesuai dengan BP yang tertera pada poin F. Dan dari perhitungan tersebut diperoleh selisih sebesar nol, yang berarti pembayaran pajak telah dilakukan dengan tepat dan sesuai. Kemudian selanjutnya ada rekapitulasi bunga bank atau jasa giro, merupakan proses pengumpulan seluruh pendapatan bunga yang telah diterima perusahaan dari rekening bank selama satu periode tertentu, termasuk perhitungan pajak atas bunga tersebut. Dan dalam melakukan rekapitulasi bunga bank atau jasa giro, dokumen utama yang diperlukan yaitu adalah rekening koran per bulan untuk setiap bank yang digunakan oleh dari klien. Kemudian ada dokumen-dokumen
Biasanya yang disediakan dokumen-dokumen tersebut biasanya disediakan oleh klien dalam bentuk soft copy yang telah diunggah dalam Video Global Portal, dan saya meminjam akun dari BDO, akun dari akun BDO dari senior auditor atau audit asisten, dan template-nya sendiri itu telah disiapkan oleh senior atau audit asisten dan dikirimkan melalui WhatsApp dalam bentuk Microsoft Excel. Dan pada contoh ini saya menggunakan rekening koran periode Januari menggunakan Bank Mandiri. Untuk cara pengerjaannya yaitu pada poin A, kolom interest diisi sebesar 1.400.000 sesuai dengan rekening koran. Di rekening koran itu namanya bunga yang sudah saya highlight poin A. Kemudian pada poin B, pada kolom tax itu diisi dengan 250 ribu sesuai dengan pada rekening koran yang pajak yang sudah saya highlight B. Kemudian menghasilkan kolom net yaitu selisih antara bunga dan pajak dengan hasil sebesar 1.100.000 rupiah. Kemudian selanjutnya ada menyusun inventory count sheet, adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat perbandingan dan mereka merekonsiliasi jumlah persediaan telah tercatat dalam sistem akuntansi perhitungan dengan hasil perhitungan fisik saat stok opnam. Dan selanjutnya, dan template-nya sendiri itu disiapkan oleh senior auditor atau audit asisten dan dikirimkan melalui WhatsApp dalam format Microsoft Word. Kemudian cara pengerjaannya yaitu yang pertama pada poin satu yang telah saya highlight poin satu yaitu mengganti nama klien dan period end. Pada contoh tersebut, period N-nya yaitu 31 Desember 2024, dan pada poin 2 yaitu kolom stock taking on diisi dengan tanggal stock opnam, dilakukannya stock opnam. Kemudian kolom for stock located at itu diisi dengan lokasi tempat dilakukannya stock opnam, dan pada contoh tersebut yaitu dilakukan pada di head office, di head office-nya klien tersebut. Kemudian pada poin 3 diisi dengan hasil perhitungan saat stok opnam, yang di sini saya memberikan contoh barang packaging yaitu brosur albendazole. Di kolom item nomor itu diisi dengan kode L126 dan disusul dengan series production yang saya sensor. Kemudian ada kolom description yaitu diisi brosur albendazole. Kemudian pada kolom per klien diisi jumlah persediaan menurut sistem akuntansi yaitu sebesar 3.000 piece, dan sedangkan kolom per audit diisi dengan hasil stok opnam 3.000 sebesar 3.000 piece dan hasilnya tidak ada selisih. Dan kemudian pada poin 4 kolom taken by auditor diisi dengan nama-nama auditor yang telah melakukan stok opnam, dan sedangkan kolom acknowledge by client diisi dengan pihak-pihak klien yang membantu menghitung dan mendampingi saat proses stok opnam berlangsung. Baik, selanjutnya ada menyusun berita acara pengamatan fisik persediaan. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang disusun oleh auditor setelah melakukan proses stok opnam. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa auditor telah melakukan pengamatan fisik terhadap persediaan klien, catat kondisi jumlah barang yang diamati, dan serta memastikan bahwa proses tersebut telah dilakukan sesuai audit yang berlaku, dan template-nya sendiri itu telah disiapkan biasanya oleh senior atau audit asisten, dan kemudian template tersebut dikirimkan melalui WhatsApp dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian untuk cara pengerjaannya, yang pertama pada poin 1 yang sudah saya highlight yaitu mengisi tanggal dan jam dilakukannya stok opnam, terus nama klien, nama jenis barang yang di stok opnam seperti tadi ada packaging, raw material, dan finished goods. Kemudian yaitu lokasi klien, dan yang terakhir yaitu ada periode berakhir. Kemudian pada poin 2 yaitu mengisi nama pihak yang terlibat dalam melakukan stok opnam. Pada bagian atas diisi nama-nama pihak dari klien yang mendampingi saat stok opnam, dan pada bagian bawah diisi nama-nama auditor yang melakukan stok opnam. Kemudian yang pada poin 3
yaitu mengisi hasil kesimpulan dari pengamatan fisik persediaan yang telah dilakukan selama Sokopna, dan pada contoh tersebut menyimpulkan bahwa auditor menyimpulkan bahwa penataan barang pada gudang tersebut telah cukup tertata untuk mendukung proses stock count, namun tetap ditemukan beberapa selisih persediaan dan persediaan yang tidak tercatat dalam sistem. Kemudian pada poin 4, mengisi nama tanda tangan auditor yang telah dilakukan soal. Kemudian poin 5, mengisi nama dan tanda tangan serta jabatan dari pihak klien yang telah membantu dan mendampingi selama melakukan SOC 6, dan yang keenam diisi menggunakan tanda tangan dari manajer accounting dari pihak klien. Kemudian selanjutnya ada kendala dan cara mengatasi kendala, dan kendala yang dihadapi yaitu saat mereka rekapitulasi pajak, klien tidak menyediakan bukti penerimaan negara sehingga validasi dan data rekapitulasi terhambat. Kemudian yang kedua ada eh, kendala merekapitulasi bunga bank atau jasa giro, yaitu format file, penamaan dokumen yang tidak sistematis, dan adanya proteksi atau sandi password pada rekening koran yang memperlambat proses input. Kemudian kendala menyusun inventory count sheet, yaitu terjadi human error, data terlewat saat memindahkan hasil catatan manual ke dalam template pada Microsoft Word. Kemudian yang keempat ada kendala menyusun berita acara pengamatan fisik persediaan, dan dalam satu case saya pernah merevisi berulang kali akibat ketidaksesuaian pencantuman jabatan dari pihak klien. Kemudian cara mengatasi kendalanya yaitu untuk merekapitulasi pajak sendiri, yaitu melakukan alternatif audit prosedur, yaitu dengan melakukan tracing ke GL dan mencocokkannya dengan rekening koran, dan apakah pada tanggal tersebut ada transaksi bahwa klien telah membayar pajaknya. Kemudian yang kedua ada cara mengatasi kendala rekapitulasi bunga bank jasa giro, yaitu melakukan penataan ulang nama file agar seragam dan mudah diidentifikasi sebelum proses rekapitulasi, dan meminta password kepada klien dengan meminta bantuan dari senior atau audit asisten. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi kendala inventory count sheet, yaitu melakukan cross check atau pengecekan berulang dari daftar tulis manual saat penginputan ke template inventory count sheet. Kemudian ada cara mengatasi kendala berita acara, nyusun berita acara pengamatan fisik persediaan, yaitu dengan konfirmasi langsung kepada pihak kliennya. Selanjutnya ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan praktikan di lapangan, yaitu ada eh, pertama itu dari mata kuliah perpajakan dan praktik perpajakan, dan praktik perpajakan ini menggunakan buku dari Profesor DR Madiasmo edisi 2019, dan kemudian untuk praktik perpajakan sendiri itu ada eh, yang dari modul eh, praktik perpajakan yang disusun oleh prodi akuntansi sektor publik, dan kesenjangannya yaitu tidak ada gambaran visual yang mendetail terkait fisik SPT, BPE, dan BPN. Dan kemudian yang kedua ada mata kuliah audit sektor publik, di mana menggunakan buku audit sektor publik pemeriksaan negara pertanggungjawaban pemerintahan edisi 3 karya Salemba 4. Dan sebenarnya itu perbedaan fokus pembelajaran antara audit sektor publik dengan audit sektor swasta, dan fokus pembelajaran ini adalah konsep audit entitas pemerintahan yang berpedoman pada SAP atau standar akuntansi pemerintahan, dan standar akuntansi keuangan negara yang disusun oleh BPK, dan sebaliknya tempat saya melaksanakan PKL yaitu BID Indonesia ini berfokus pada audit sektor swasta, dan dalam praktiknya sendiri prosedur ini merupakan prosedur pemeriksaan laporan keuangan perusahaan komersil eh, yang berpedoman pada PSAK dan eh, International Standard on Auditing atau ISA. Kemudian untuk kesimpulannya, pelaksanaan di KP Tanjung Priok Susanto Fahmi dan rekan atau BID Indonesia ini memberikan
pengalaman dan pembelajaran yang sangat signifikan bagi saya sendiri, khususnya dalam memahami proses audit serta budaya kerja profesional selama PKL. Kemudian saya mengembangkan keterampilan teknis seperti coaching, rekapitulasi, dan penggunaan Microsoft Excel, dan kerjasama tim, serta kemampuan beradaptasi dalam komunikasi manajemen waktu, dan bertanggung jawab kerja. Kemudian, meskipun menghadapi berbagai kendala teknis, saya mampu mengatasi melalui penerapan prosedur audit alternatif, dan secara keseluruhan PKL memberi manfaat besar bagi peningkatan kompetensi, ketelitian, etika kerja, dan etika kerja profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja di bidang audit. Kemudian ada rekomendasi bagi program studi akuntansi sektor publik Universitas Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yaitu mendorong kolaborasi dengan KP manapun seperti BDO untuk menyediakan program kuliah tamu seminar profesional agar mahasiswa dapat belajar langsung dari praktisi. Kemudian kedua, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang telah terstruktur hingga dosen pembimbing dapat menilai perkembangan mahasiswa secara berkala selama magang berlangsung. Kemudian yang kedua, ada bagi KHP Tanubrata atau untuk Pembimbingan dan Rekan atau BID Indonesia, yaitu memberikan pembekalan awal yang lebih komprehensif pada mahasiswa PKL, khususnya terkait standar audit alur kerja tim, sehingga membantu meminimalisir kesalahan pekerjaan. Kemudian yaitu melibatkan mahasiswa dalam diskusi audit atau review meeting, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami proses pengumpulan atau rekapitulasi dokumen saja, tapi juga memperoleh gambaran menyeluruh seperti proses penilaian risiko dan pembahasan temuan audit. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.